Haleluya. Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan bicara mengenai bagaimana kita bisa melihat hasil di dalam doa kita. Mengapa doa kita itu nggak membuahkan hasil, saudara? Kenapa ada banyak orang itu akhirnya kecewa? Kalau kita itu misalnya mengalami sebuah masalah, banyak orang berkata, ya kamu harus berdoa. Tapi kenyataannya saudara sudah berdoa. Tapi kenapa banyaknya doa yang kita panjatkan, kenapa banyak yang tidak membuahkan hasil, saudara? Karena ada satu hal yang missing di dalam doa kita. Ada sebuah prinsip yang kita skip di dalam doa kita. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, tapi tidak membuahkan hasil, lalu Anda menjadi kecewa. Saudara menjadi tidak lagi berdoa. Karena buat apa kita melakukan sesuatu yang tidak ada hasilnya? Karena ada satu prinsip, coba kita buka sama-sama Yeremia, saudara, ini ayat tambahan mungkin tim multimedia tidak siap, tapi gak apa-apa coba kita buka sama-sama Yeremia pasal 33, kita baca ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ikuti kata-kata saya ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. 1, 2, 3. Maka aku akan menjawab engkau. Oke, sampai di situ. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut. Versi firman Allah yang hidup, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Saudara, ada satu hal di dalam doa yang seringkali kita lewatkan adalah, kita seringkali melihat doa itu hanya sebagai pemberitahuan kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita inginkan atau segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berdoa itu hanya kita memberitahu Tuhan permintaan kita. Kita berdoa, kita membombardir Tuhan dengan semua harapan kita, keinginan kita. Saudara, kita mengatakan atau memberitahu Tuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Apakah itu salah? Enggak salah, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, mintalah, maka engkau akan mendapat. Carilah, maka engkau akan mendapat. Mintalah, maka itu akan diberikan. Ketuklah pintu, maka pintu itu akan terbuka. Bapak manakah? Kalau kita ini orang yang jahat, bapak yang jahat. Saudara, kalau anaknya minta ikan, pasti dikasih yang baik. Gak mungkin dikasih ular. Minta telur, gak mungkin dikasih kalajengking. Apalagi bapamu yang di sorga. Saudara, kalau kita minta, kalau itu sesuatu yang baik, pasti Tuhan akan beri. Apalagi kita adalah anak-anaknya. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, sampai hari ini engkau belum meminta apapun, mintalah. Kalau engkau minta segala sesuatu dalam namaku, maka engkau akan menerima. Itu adalah janji Tuhan. Tidak salah kita meminta. Saudara, bahkan kita anak-anaknya, kita punya privilege untuk minta kepada Bapa kita. Bahkan itu diajarkan. Kenapa kok kita minta? Karena itu memperlihatkan kesungguhan kita di dalam meminta. Karena Tuhan itu sudah tahu sebelum kita minta. Tapi kenapa kok kita disuruh minta? Karena Tuhan ingin betul-betul saudara kita mengetahui apa yang kita minta. Tapi pertanyaannya saudara, kita nggak boleh hanya memandang doa itu hanya sekedar sesuatu atau memberitahu Tuhan tentang yang kita minta. Karena ada satu hal penting dari apa yang kita katakan kepada Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan katakan tentang doa kita. Ada satu hal penting di dalam doa, itu bukan apa yang kita katakan kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan katakan tentang doa kita. Yeremia 33 mengatakan, ternyata doa itu dua arah, katakan amin. Kenapa doa kita tidak membuahkan hasil? Karena doa kita cuma satu arah. Kita berdoa,
memperlakukan Tuhan itu seperti berhala. Berhala itu punya mulut, tapi dia nggak bisa ngomong. Tuhan itu kita anggap seperti berhala yang bisu, kita hanya menghadap Tuhan, mengajukan dan memberitahu Tuhan apa yang kita minta. Setelah itu kita amin, lalu kita berharap Tuhan bertindak. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang bisu, dia bukan berhala. Kita sih kepengennya Tuhan itu seperti lampu Aladin. Kita gosok-gosok, keluar jinnya, lalu kita mengajukan, memberitahu semua yang kita minta, selesai, lalu Tuhan kabulkan. Tapi sayangnya Tuhan bukan lampu Aladin. Tuhan juga bukan jin. Ternyata Yeremia 33 mengatakan, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Berarti doa itu dua arah. Bukan hanya sekedar kita memberitahu Tuhan, tapi kita itu perlu mendengar tanggapan Tuhan atas doa kita. Apa respon Tuhan atas doa kita? Lalu apa manfaatnya, saudara? Kenapa kok kita harus mendengar respon Tuhan terhadap doa kita? Saudara, karena itu punya manfaat. Dan itu bisa membuat kehidupan doa kita itu tidak monoton. Manfaat pertama, saudara, dengan cepat. Kita itu jadi tahu apa yang harus kita taati. Katakan amin. Ketika kita berdoa, saudara, kita perlu memberikan kesempatan untuk Tuhan itu memberikan tanggapan atas doa-doa kita. Kenapa saudara doa kita itu nggak membuahkan hasil? Karena seringkali saudara mujizat itu terjadi ketika Tuhan itu memberikan sebuah perintah kepada kita untuk kita taati. Ada sesuatu yang perlu kita responi. Tidak selalu ketika kita mengajukan permintaan saudara kepada Tuhan, Tuhan itu langsung bekerja. Tapi ternyata Tuhan itu bisa memberikan kita sebuah perintah, baru dia bekerja ketika kita taat. Halo amin. Coba kita lihat sama-sama satu ayat Alkitab, Keluaran pasal yang ke-14. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, kita tahu backgroundnya, Musa itu dipanggil untuk membebaskan Israel. Rupa-rupanya Firaun itu mengeraskan hatinya. Sehingga Tuhan itu harus datang dengan sebuah pernyataan atau demonstrasi kuasa. Singkat cerita 10 tulah didatangkan. Sampai tulah terakhir yaitu anak sulung semua dari orang-orang Mesir meninggal. Lalu apa yang terjadi? Di titik itu Firaun akhirnya mengizinkan untuk orang Israel pergi. Lalu orang Israel itu ternyata pergi, ternyata melewat jalan berputar yaitu melalui padang gurun. Seharusnya ada jalan yang lebih singkat. Saudara, yaitu melalui Filistin. Tapi ternyata berputar melalui padang gurun. Tapi ada masalah di situ. Masalahnya kalau melalui jalan berputar, untuk masuk ke padang gurun ternyata ada laut Teberau yang menghadang. Nah singkat cerita ketika mereka itu sudah sampai di depan laut, ternyata laut itu nggak bisa diseberangi. Mustahil diseberangi tanpa alat bantu. Jadi mereka berhenti di situ, rupa-rupanya, saudara, kembali Firaun itu nggak terima. Firaun memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang atau untuk mengejar orang-orang Israel. Kurang lebih orang-orang Israel pada waktu itu kisarannya populasinya itu 2-3 juta. Bayangkan saudara, kalau Anda jadi Musa, saudara itu harus memimpin 2 juta orang, katakanlah nggak usah 3 juta, 2 juta orang.
itu menuju ke sana itu berarti sesuatu yang masif. Lalu mereka menoleh ke belakang, mereka itu terancam untuk dihabisi. Sementara di depan jalan buntu, ada laut, mereka nggak mungkin bisa menyeberangi. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Israel berteriak-teriak, berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka minta Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Bukankah itu yang kita lakukan waktu kita ini membutuhkan pertolongan? Saudara? Lalu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan itu menanggapi seruan mereka. Sorry, saya kelewatan. Ternyata Musa itu juga berseru-seru seperti orang-orang Israel karena memang ini kepepet. Ini sudah keadaan terjepit, mereka mundur nggak bisa, maju juga nggak bisa. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan itu memberikan respon. Katakan Tuhan memberikan respon. Ternyata Tuhan itu meresponi seruan mereka. Lalu Tuhan itu berkata kepada Musa. Tuhan meresponi permintaan Musa atau seruan Musa. Respon Tuhan ternyata begini. Mengapa kamu berseru-seru seperti mereka? Kenapa kamu berseru-seru demikian? Lalu Tuhan memberikan sebuah perintah. Kamu sekarang ngomong sama semua orang Israel untuk mereka berangkat. Loh, berangkat gimana? Maju kan gak bisa. Rupa-rupanya Tuhan suruh Musa, kamu angkat tongkatmu ya ke atas, lalu belah itu laut pakai tongkat. Supaya orang-orang Israel bisa jalan melalui tempat yang kering. Saudara, apa jadinya kalau orang Israel atau kalau Musa itu tidak mendengar respon Tuhan? Saya percaya Musa dan orang Israel terus berseru-seru kepada Tuhan. Dan resikonya apa saudara? Nggak ada mujizat terjadi. Bisa jadi mereka akan disusul oleh orang-orang Mesir. Dan mereka bisa jadi mereka akan dibantai. Bapak Ibu, kenapa doa kita tidak membuahkan hasil? Seringkali bukan karena Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Tapi seringkali kebanyakan kita nggak mendengar respon Tuhan. Kita hanya menganggap doa itu cuma satu arah. Kita mengajukan permintaan, titik, lalu kita menunggu Tuhan bekerja. Saudara, padahal sebetulnya kalau, coba cek ya, sebetulnya kalau Anda itu tidak membuahkan hasil, jangan-jangan bukan Anda yang menunggu Tuhan untuk Tuhan bekerja, tapi Tuhan menunggu Anda untuk melakukan sesuatu. Tuhan menunggu untuk Anda taat. Nah, masalah kita adalah satu, Bapak Ibu. Kita itu kepengennya itu mujizat, gak pakai ketaatan. Kita kepengen Tuhan itu langsung bertindak waktu kita berdoa, kita menunggu dan kita mau menonton Tuhan bertindak. Padahal bisa jadi Tuhan itu memberikan sebuah respon, Tuhan memberikan sebuah perintah untuk kita taati. Setelah kita taati, baru Tuhan bekerja. Setelah kita taati, baru mujizat terjadi. Katakan amin. Ternyata Tuhan itu ingin melibatkan kita dalam sebuah mujizat. Bayangkan kalau Musa tidak mendengar respon Tuhan, mujizat tidak akan terjadi. Kita baca Yohanes pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 5. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Sampai sini dulu. Saudara, Ibu Yesus itu memberikan sebuah permintaan. Memang permintaannya tidak secara literal disampaikan. Tapi Ibu Yesus itu memberikan sebuah hint.
Yesus, mereka kehabisan anggur. Dengan kata lain, Yesus, aku minta, do something. Ternyata waktu Maria meminta demikian, respon Yesus ternyata mau apa? Saatku belum tiba. Ada sebuah momen, waktu kita itu meminta sesuatu kepada Tuhan, rupa-rupanya jawabannya adalah tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktunya. Halo, amin. Kadang kita nggak tahu, saudara, ada 3 jawaban doa sebetulnya. Jawaban doa adalah ya. Saudara, dan langsung Tuhan bekerja. Tapi bisa jadi iya, tapi tunggu. Atau jawaban ketiga adalah tidak. Kenapa kok tidak? Karena Tuhan ingin memberikan yang lebih baik. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tidak semua doa kita dikabulkan, saudara. Sometimes berkat itu datang dari apa yang Tuhan tahan dalam kehidupan kita. Sometimes berkat itu datang dari apa yang Tuhan tidak berikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik atas kehidupan kita. Kalau itu diberikan, bisa jadi itu akan merusak kehidupan kita. Itulah sebabnya tidak semua keinginan kita itu dikabulkan. Bisa jadi jawabannya tidak. Atau Tuhan itu memberikan apa yang kita minta. Dengan segera, hari itu juga langsung pertolongan Tuhan datang. Tapi bisa jadi jawaban Tuhan itu tidak, iya tapi not now. Saudara, perbedaan anak kecil sama orang dewasa apa saudara? Kalau anak kecil itu semua kalau dia minta itu maunya sekarang. Betul atau betul? Tapi orang dewasa itu harus belajar untuk menunggu. Seringkali anak saya kalau minta, saya akan kabulkan. Iya papa akan berikan, misalnya minta es krim, iya papa akan belikan. Tapi tunggu kamu kerjakan PR dulu. Ada sesuatu yang anak saya harus taati dulu, baru es krim itu tiba. Seringkali Tuhan juga sama. Saudara, Tuhan itu ingin memberikan tanggapan atas doa kita. Kenapa kok kita perlu mendengar tanggapan Tuhan? Supaya kita tahu apa yang harusnya kita taati. Ternyata Tuhan itu, kita menunggu Tuhan bekerja, tapi Tuhan itu menunggu kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Baru itu akan diberi. Tapi kita seringkali skip 2 hal ini. Kita skip mendengar, kita skip melakukan. Saudara mau lihat Tuhan bekerja? Jangan skip mendengar dan jangan skip melakukan apa yang Tuhan katakan. Halo, amin. Jadi kita tunggu-tungguan. Pernah nggak ada tunggu-tungguan sama Tuhan? Kita menunggu Tuhan bekerja, sementara Tuhan itu menunggu kita mendengar dan melakukan. Jadi tunggu-tungguan. Jangan-jangan hari ini Anda salah menunggu. Kita menunggu actionnya Tuhan, padahal yang harusnya kita tunggu adalah jawaban Tuhan. Respon Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada amin saudara? Kenapa? Kenapa kita harus menunggu respon Tuhan? Dan kenapa kita harus melakukan? Karena satu gram ketaatan itu lebih penting daripada 100 kilo korban. Saul, apa bedanya Saul dengan Daud? Satu kali ada satu momen, Saul dan Daud ini punya occasion yang sama, yaitu diserang oleh Filistin. Coba kita lihat ayatnya aja, saudara. Anda masih bersama dengan saya, amin. 1 Samuel 23 ayat 2. Coba perhatikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergi,
kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Direspon sama Tuhan. Daud itu punya gaya hidup selalu tanya Tuhan. Saudara, doa itu nggak dipandang hanya sebagai pemberitahuan, tapi doa itu dipandang sebagai mencari tahu kehendak Tuhan. Doa itu bukan hanya memberitahu, tapi doa itu juga mencari tahu. Ternyata Saul pun bertanya kepada Tuhan. Coba kita lihat 1 Samuel 14, kita mundur. Ayat 37. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu, ia tidak apa saudara? Menjawab Saul. Kenapa kok sepertinya Tuhan itu pilih kasih? Kenapa kok ada perbedaan? Yang satu tanya, langsung Tuhan itu memberitahu, yang satu tidak. Sederhana saudara. Letaknya pada ketaatan. Saudara kalau tahu, ya Saul itu di satu titik itu ditolak sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bicara, ya Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah memberikan perintah, tapi nggak dilakukan. Tuhan suruh basmi semua bangsa Amalek, termasuk sampai rajanya sama ternaknya. Rupa-rupanya rajanya nggak dibunuh, karena raja itu bagi dia, kalau dia bisa bawa tawanan itu raja, waktu pulang dari medan perang, dia akan dapatkan aplaus atau itu jadi trofi baginya. Ya, kalau Anda perang, tawanannya itu raja, waduh, saudara pulang itu akan jadi tepuk tangan, saudara. Yang kedua, ternyata binatang-binatang ternaknya itu nggak dibasmi semua. Alasannya apa waktu ditegur sama Samuel? Aku ingin memberikan korban kepada Tuhan. Nah, disitulah Samuel berkata, mendengar atau taat itu lebih baik daripada korban. 1 gram ketaatan itu lebih baik daripada 1 ton korban. Percuma kita ini berkorban, tapi kita sebetulnya nggak mau taat kepada Tuhan. Ternyata ketaatan itulah yang dicari sama Tuhan. Mengapa kita perlu mendengar Tuhan? Supaya kita itu bisa tahu apa yang harusnya kita taati di dalam situasi kita. Kira-kira Tuhan, aku tahu aku ada dalam situasi sulit. Kira-kira aku ini ada dalam sebuah krisis ekonomi. Seringkali kan kita, Tuhan berkati aku. Lepaskan aku dari krisis ini. Titik. Lalu kita mengharap Tuhan bekerja. Belum tentu loh. Bisa jadi Tuhan itu memberikan respon. Tuhan memberikan sebuah perintah. Tapi Pastor Fuji, saya ini gak bisa dengar suara Tuhan. Betulkah demikian? Saudara, saya kasih tahu ya. Kalau Anda sudah jadi orang Kristen yang lahir baru. Kalau Anda sudah punya Roh Kudus dalam dirimu. Saudara sebetulnya bisa mendengar suara Tuhan. Saya ulangi. Kalau Anda sudah lahir baru, Anda itu sebetulnya bisa mendengar suara Tuhan. Loh, buktinya apa? Saya kasih satu bukti. Saudara, waktu Samuel itu diserahkan oleh mamanya, namanya Hana. Mamanya ini kan mandul, gak punya anak, tapi dia berdoa Tuhan kasih Samuel. Lalu Samuel itu diserahkan ke bait suci di bawah bimbingan Imam Eli. Coba, waktu dia itu masih muda, dia itu bisa mendengar sebuah suara, Samuel, Samuel. Dia bisa dengar, Samuel, 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 Samuel. Tapi dia keliru, dia datang ke tempatnya Imam Eli beberapa kali. Di situ Imam Eli tahu, oh ini yang ngomong itu Tuhan. Lalu dia ajarin Samuel kecil ini, nanti kalau kamu dengar suara lagi, ngomong, Tuhan ini aku siap mendengarkan. Lalu Tuhan itu langsung menyatakan firman-Nya.
Begitu pula dengan kita, saudara. Problem kita itu bukan kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Problem kita adalah kita nggak kenal suaranya. Sebetulnya Tuhan itu sudah bicara dalam kehidupan saudara. Saudara bisa dengar, hanya saudara nggak bisa membedakan ini itu pertimbanganku atau apakah ini itu sekedar pikiranku sendiri atau ini suara Tuhan atau ini suara setan. Nah, di titik inilah saudara kita perlu bergaul sama Tuhan. Ada amin. Dari mana kita ini bisa peka mendengar suara Tuhan? Kepekaan itu lahir dari ketaatan. Saya ulang. Kepekaan itu lahir dari ketaatan. Saya kasih contoh ya. Saya pernah ada beberapa kali itu istri saya itu nanya, ya Pastor Lena itu nanya, lebih bagus mana? Beli baju merah atau hijau? Saya ngomong yang merah, yang dibeli hijau. Oke. Terus mau makan apa? Ya, lebih enak makan soto atau rawon? Rawon, yang dibeli soto. Gitu ya. Terus beli apa misalnya? Saudara pernah nggak pengalaman seperti ini? Saudara, ada orang nanya sama saudara, pasanganmu nanya, kira-kira beli anting-anting ini yang gede atau yang kecil? Yang gede kayaknya bagus, dibeli yang kecil. Lama-lama kalau dia nanya, saya nggak mau jawab. Kenapa? Dia itu nanya cuman kurius, mau tanya pendapatku seperti apa, tapi sejak awal nggak mau mentaati. Dia itu sudah punya pilihannya sendiri. Dia itu cuman kepengen tahu pendapatku itu apa. Saya kebalikannya juga sama. Misalnya ada desain, gitu ya. Acara worship night. Saya nanya, dari 2 desain ini mana yang lebih bagus? Saya sebenarnya sudah punya pilihan. Saya cuma mau tahu, dia itu responnya apa, milih yang mana. Kalau cocok sama pilihanku, yes. Tapi kalau nggak cocok, saya tetap milih ini. Kita sama Tuhan juga sama. Kita memang nanya sama Tuhan. Dan kita sebetulnya mendengar Tuhan. Tapi problemnya, kita ini cuman tanya itu, cuman pengen tahu Tuhan itu responnya apa. Tapi sejak awal kita sudah fix dengan pilihan kita. Lama-lama Tuhan tahu ini nanya bukan mau taat. Tapi nanya cuman sekedar pengen tahu. Disitulah Tuhan diam, saudara. Jadi kalau Anda mau peka, saudara dari awal kalau Anda mau nanya, saudara, kalau Anda mau peka, bergaulah mengenal suara Roh Kudus. Amin. Lalu yang kedua, kalau Anda nanya sesuatu, pastikan saudara memang mau taat. Tuhan, apakah dia ini jodohku? Percuma nanya, karena apa? Kalaupun Tuhan jawab tidak, Anda tetap lempeng karena sudah jatuh cinta. Betul atau betul? Nah kalau gitu percuma nanya. Saudara, datang ke pendeta juga sama. Sebetulnya cuma pengen tahu pendapat pendeta bagaimana. Kalau kebetulan pendapatnya sama dengan pilihanku, aku taat. Tapi kalau nggak sama, cari pendeta lain. Jangan-jangan ini pendeta nggak benar. Sebetulnya kita ini tidak memberikan Tuhan itu ruang untuk berkata-kata dalam kehidupan kita. Itulah penyebab kenapa Tuhan diam. Waktu Saul itu tanya. Sederhananya, karena memang Saul itu nggak taat, saudara. Yang kedua sekarang, Anda belajar sesuatu, amin? Kenapa? Apa sih manfaat kita mendengar Tuhan dalam doa? Kalau yang pertama adalah kita jadi tahu apa yang harus kita taati, dan kita melihat mujizat, saudara, kita nggak tunggu-tungguan, kita tunggu Tuhan bekerja, sementara Tuhan itu tunggu kita untuk taat. Kalau Anda mau melihat Tuhan bekerja, ada 2 hal yang Anda harus lakukan, dengar dan taat. Poin kedua,
Apa sih manfaat mendengar Tuhan dalam doa? Supaya kita itu tahu bagaimana kita ini harus bersikap. Saya ulangi. Supaya kita tahu bagaimana harus bersikap. Saudara, pernah nggak Anda itu berdoa, minta supaya seseorang itu berubah, tapi nggak kunjung berubah? Jangan-jangan Tuhan itu bekerja lewat orang itu untuk mengubah diri saudara. Saya ulangi, Tuhan aku kepengen suamiku berubah, padahal Tuhan itu maunya itu Anda yang berubah. Nah kalau Anda itu tahu respon Tuhan, Anda jadi tahu bagaimana bersikap. Ini pernah dialami oleh siapa? Oleh Paulus. Coba kita lihat sama-sama satu ayat. 2 Korintus pasal 12, kita baca ayat 8 sampai 9. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Katakan jawab Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan, ternyata respon Tuhan ini menyebabkan dia itu mengetahui rencana Allah. Rencana Allah itu adalah, dia itu ngomong di sebelumnya, bahwa supaya aku gak tinggi hati, Tuhan itu mengizinkan duri dalam daging dalam kehidupanku. Tapi dia berdoa, pada awalnya dia gak ngerti rencana Allah itu. Dia minta supaya Tuhan singkirkan duri dalam dagingnya. Apa duri dalam daging Paulus pada waktu itu? Ini saudara, coba kita lihat ayat yang ke-10. Kita baca ayat 9 dulu. Kita selesaikan dulu, dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, perhatikan, ini duri dalam dagingnya. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi ini duri dalam dagingnya Paulus. Ternyata, saudara, dia itu mengalami siksaan, penganiayaan, kesesakan, masalah di dalam pemberitaan Injilnya. Di dalam misi, makanya dikatakan oleh karena Kristus. Rupa-rupanya ada banyak penentang. Rupa-rupanya jalan waktu dia memberitakan Injil itu banyak halangan. Ada orang-orang yang menganiaya, mencoba menghentikan dia. Bahkan tidak jarang saudara, Rasul Paulus itu terancam bahaya. Contohnya dalam perjalanan misinya itu ada badai, terancam karam kapalnya. Belum lagi Rasul Paulus itu pernah dipagut ular. Belum lagi ada orang-orang berusaha membunuh dia, mengancam dia. Di dalam perjalanan itu ada perampokan. Itulah ancaman. Nah, saking hebatnya penganiayaan yang dia alami, dia itu berdoa. Karena iblis itu memberikan utusan untuk menggocoh dia, itulah duri dalam dagingnya. Dia berdoa, Tuhan supaya penentang-penentang ini gak ada. Supaya orang-orang ini gak ada. Dia 3 kali berdoa. Pertanyaannya, kenapa kok dia 3 kali berdoa? Kenapa kok gak 5 kali? Kenapa kok gak 20 kali? Kenapa kok dia berhenti di 3 kali? Kenapa dia gak berdoa 100 kali? Bukankah firman Tuhan berkata, tekunlah berdoa, betul gak? Jangan jemu-jemu berdoa. Rupa-rupanya Tuhan itu sudah memberikan respon pada waktu dia berdoa 3 kali. Responnya ternyata, Paulus, cukup kasih karuniaku kepadamu. Di situ dia tahu bahwa Tuhan tidak singkirkan duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk dia menanggungnya. Sebab di dalam kelemahan, kuasanya sempurna. Sempurna di dalam apa? Bukan hanya memampukan dia untuk menghadapi persoalannya, tapi mengubah dia
menjadi pribadi yang lemah lembut, yang rendah hati. Jadi jangan-jangan kenapa Anda berdoa minta situasi berubah, minta orang berubah, tapi nggak berubah-berubah, jangan-jangan yang Tuhan mau ubah adalah dirimu. Nah, dari situ kalau Anda itu tahu rencana Tuhan atau respon Tuhan, Anda jadi tahu bersikap, apakah aku harus terus fight, terus berdoa, atau aku sudah berserah kepada Tuhan. Apakah aku itu harus terus ngotot? Karena dua-duanya jawabannya benar. Berserah atau ngotot dua-duanya prinsip Alkitab. Tapi aplikasinya mungkin dalam situasi tertentu berbeda. Tuhan ingin kita mau. Bayangkan kalau Paulus itu nggak mengetahui rencana Allah. Tuhan nggak kasih tahu rencananya. Dan Tuhan nggak kasih tanggapan. Atau Tuhan sudah kasih tanggapan tapi Paulus nggak mendengarnya. Saya percaya, saudara, dia akan terus berdoa minta duri dalam dagingnya dicabut. Dia akan terus berdoa. Murid-murid Yesus juga pernah minta, Tuhan, kapan engkau memulihkan Israel atau kerajaan Israel? Rupa-rupanya murid-murid Yesus itu cara berpikirnya itu masih bersifat politis. Dia berharap Mesias itu memulihkan kerajaan Israel pada zaman itu yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Lalu Tuhan kasih tanggapan, saudara, kamu gak perlu tahu kapan atau waktunya. Tapi yang pasti sekarang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksiku. Halo, amin. Coba bayangkan kalau murid-murid Yesus itu nggak tahu respon Tuhan terhadap doa mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan terus berdoa karena itu doanya orang Israel. Ribuan tahun, saudara. Minta pemulihan kerajaan Israel. Masa jaya-jayanya kerajaan Israel itu pada waktu pemerintahan Daud. Lalu mulai zaman pemerintahan Salomo memang jadi megah, tapi di ujungnya karena Salomo itu menyembah berhala, pecah jadi dua. Saudara, dari situlah cikal bakal ada dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya, ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dari sejak pecah itu, Israel itu ngalami downgrade. Downgrade sampai di zaman Yesus itu sampai dijajah oleh Romawi dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sejak kerajaan Israel itu pecah dan sebagainya, itu doa ribuan tahun orang-orang Israel itu doa supaya Israel itu dipulihkan kembali. Nah itu doanya. Nah murid-murid Yesus pandangannya masih politis. Minta kapan kerajaan yang di muka bumi ini, Israel itu dipulihkan. Ya Tuhan ternyata kamu gak perlu tahu kapan dan waktunya. Itu kamu gak perlu tahu. Tapi yang pasti sekarang aku mau engkau bertindak. Aku mau engkau bersaksi. Ya Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan engkau akan membawa Injilku kemana-mana. Kalau murid-murid gak tahu respon Tuhan, mereka akan terus berdoa, minta kerajaan Israel secara politis dipulihkan. Dan mereka gak bakal memberitakan Injil. Mereka akan berdoa minta pemulihan negara Israel pada zaman itu. Itulah sebabnya penting untuk kita ini mendengar respon Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Supaya kita tahu bagaimana kita ini bersikap. Ada amin saudara? Dan yang terakhir saudara, belajar untuk mendengar Tuhan. Kalau Anda berkata, Pastor Fuji saya gak bisa dengar suara Tuhan, hati-hati. Itu gak benar. Kalau Anda percaya bahwa mendengar suara Tuhan itu sulit, mustahil, itu akan jadi seperti iman saudara. Iblis ingin Anda mempercayai sebuah kebohongan bahwa Anda gak bisa dengar suara Tuhan. Kenyataannya adalah sebetulnya Anda bisa mendengarnya. Cuman mungkin Anda tidak mengenalinya. Mungkin Anda
terlalu fokus dengan diri Anda sehingga Anda mengabaikan terlalu banyak distraction. Sehingga Anda tidak dengar suaranya. Coba Anda itu slow down your pace. Hidup ini jangan terburu-buru terus. Tapi luangkan waktu bertanya sama Tuhan. Mungkin Tuhan gak akan langsung menjawabnya. Tuhan kasih aku hikmat dari doa yang aku panjatkan untuk situasiku. Aku gak ngerti apa yang aku harus lakukan. Beri aku hikmat, bicara kepadaku ya Tuhan. Tuhan pasti ngomong. Dan Tuhan ngomongnya itu bisa lewat apa saudara? Bisa lewat alat Tuhan yang paling sering Tuhan gunakan untuk Tuhan bicara itu adalah Alkitab. Karena Alkitab itu berisi firman. Alkitab itu berisi prinsip-prinsip firman. Ada banyak cerita dalam Alkitab, kisah-kisah yang Tuhan itu bisa angkat. Saudara, untuk jadi rema bagimu, Anda bisa tarik prinsip di situ dan itu bisa jadi jawaban bagimu. Slow down. Bacalah firman Tuhan. Yang kedua, itu bisa lewat apa? Lewat nasihat dari orang-orang yang tepat. Saudara seiman, orang-orang yang memang Anda tahu bahwa orang ini itu bijaksana dan dipimpin oleh Tuhan. Bisa jadi itu jawaban bagimu. Atau lewat sebuah khotbah. Atau tiba-tiba hikmat itu datang. Misalnya tiba-tiba ada orang itu cerita-cerita. Ini mungkin teman atau sebuah keadaan. Lalu Anda mengcapture keadaan dari teman saudara itu ketika dia cerita. Lalu Anda memberikan nasihat. Nah nasihat Anda itulah jawaban bagimu. Tanpa sadar dulu, ini jawabannya. Atau Anda melihat sebuah situasi, dan situasi itu tiba-tiba jadi cermin bagimu, yang Tuhan pakai untuk memberikan jawab atas respon doamu. Mungkin gak langsung detik itu, tapi coba Anda itu slow down your pace, lalu minta Tuhan bicara. Tuhan juga bisa meneguhkan lewat mimpi. Sebetulnya Tuhan itu, karena dia itu menciptakan alat komunikasi ya. Tuhan itu yang menciptakan mulut kepada kita, berarti Tuhan itu adalah komunikator. Dan jangan khawatir, kita aja orang tua tahu bagaimana berkomunikasi dengan anak kita sesuai umur anak kita. Sering kan saya cerita, ya, bagaimana cara menjelaskan kepada anak kita, supaya anak kita itu bisa makan sayur. Kita akan mengkomunikasikan rencana kita bahwa anak kita harus makan itu dengan cara apa saudara? Macam-macam. Ada yang tiba-tiba, nah ini makan sayur, lihat ini anak jadi helikopter. Ayo tiba-tiba langsung up gitu kan. Supaya beda dengan komunikasi ke anak yang umur 17 tahun. Gak perlu pakai helikopter, ayo begitu gak perlu. Jadi dimanapun usia rohani saudara, Tuhan tahu bagaimana cara mengkomunikasikan rencananya dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pahami adalah kita perlu kenali suaranya. Kita perlu tanya sama Tuhan. Nantikan dia itu memberikan jawab. Tunggu dia, kalau Tuhan belum memberikan respon, tunggu dia. Amin saudara. Dan kalau Anda mendengarnya, Anda taat dan Anda tahu bagaimana bersikap. Saudara, Anda menganggap doa itu bukan hanya satu arah, minta, lalu stop gak mendengar Tuhan, tapi dua arah. Dari situlah saya percaya doa saudara akan menghasilkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kan ku